Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para asatidah, para guru-guru, para alim ulama, para aktivis pergerakan dan segenap rakyat Indonesia yang menghadiri atau menyaksikan acara ini terkait dengan revolusi akhlak apa dan bagaimana. Tema webinar kali ini sangat menarik karena banyak sekali simpul-simpul umat masyarakat itu menanyakan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan revolusi akhlak yang kemudian digelorakan oleh Habibana Rizik bin Hussein Shihab. Saya kira para tuan-tuan guru telah menguraikan dari pagi sampai siang ini terkait dengan sejarah ataupun dalam perspektif mengenai bagaimana ikhtiar para nabi, kemudian para alim ulama untuk memperbaiki kondisi suatu negara atau masyarakat yang ada di tengah-tengahnya. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa ketika Habibana Rizik bin Hussein Shihab alhamdulillah selamat tiba di tanah air pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan yang kemudian disambut dengan gegap gempita oleh ada yang mengatakan ratusan ribu bahkan tidak sedikit yang mengatakan jutaan orang. Kemudian ba'da asar itu kurang lebih antara jam 4 sampai jam 5 di Majelis Syariah Petamburan, beliau menyampaikan kata sambutan terkait dengan bagaimana para alim ulama datang menemui beliau. Kemudian dalam sambutannya beliau menyampaikan menyinggung terkait dengan revolusi akhlak. Apa yang dikatakan oleh beliau sangat jelas, saya kira bisa juga dilihat di media sosial bahwa revolusi akhlak ini sangat penting untuk kita gelorakan. Jadi kalau revolusi mental itu kan dari Karl Marx, itu kan biangnya komunisme, marxisme. Kalau akhlak itu kan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau pun menyampaikan apa yang dimaksud dengan revolusi. Revolusi itu kan perubahan secara drastis, perubahan secara cepat. Jadi ketika berbicara revolusi akhlak, bagaimana beliau ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada penyelenggara negara, bahwa harus melakukan perubahan secara cepat. Kalau kemarin biasa berbohong, sekarang tinggalkan untuk tidak berbohong lagi. Kalau kemarin melakukan perbuatan kebijakan yang zalim, sekarang hentikan untuk tidak lagi melakukan kezaliman. Jadi revolusi akhlak itu adalah bagaimana kita sebagai bangsa untuk bersama-sama memperbaiki secara totalitas, secara drastis untuk memperbaiki kondisi negara ini. Nah, tentu yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan revolusi akhlak itu adalah pemimpinnya. Karena pemimpin itu adalah harus menjadi contoh daripada rakyatnya. Nah, rakyat Indonesia ini mengharapkan adanya keteladanan. Oleh karena itu, maka ketika revolusi akhlak itu digaungkan, maka tentu saja para penyelenggara negara dalam hal ini harus secara serius kalau ingin memang negara ini menjadi baldah thayyibah untuk memperbaiki setiap kebijakannya yang bertentangan dengan aturan main. Kita ketahui bahwa negara kita ini punya aturan main yang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas sekali bahwa negara ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam pasal-pasal di negara ini tentu saja ada banyak kaitan terkait dengan bagaimana penyelenggara ini harus bersikap adil, bagaimana penyelenggara ini harus berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur, bagaimana setiap warga negara itu kedudukannya sama di dalam hukum. Bagaimana kemudian penyelenggara negara itu jangan menjadi bagian daripada antek-antek asing dan asing. Bagaimana setiap kebijakan di negara ini jangan bertentangan dengan pembukaan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, kita ketahui bahwa dalam pemerintahan sekarang ini, terutama dalam rezim ini, kita menyaksikan betapa banyak kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh para penguasa. Betapa banyak para alim ulama, para aktivis, para muharrik yang ditangkap, yang diproses, padahal selayaknya mereka tidak diperlakukan seperti itu. Coba dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Gus Nur yang terbaru, beliau kan menyampaikan terkait sebuah peringatan kepada kita semua sebagai muhasabah, tapi kemudian diperlakukan sebagai kriminal. Kemudian aktivis-aktivis kami seperti Sahganda Nenggolan, Jumur Hidayat, Anton Permana begitu mudah diperlakukan seperti itu. Kemudian juga para aktivis-aktivis yang memperjuangkan syariah, memperjuangkan khilafah diposisikan sebagai teroris. Tapi orang yang menghinakan agama seperti Sukmawati, jelas-jelas dia itu menghina risalah, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina syariat Islam, sampai hari ini tidak diperlakukan apa-apa. Ade Armando, kemudian Abu Jana dan lain-lain sebagainya. Kemudian statement-statement para penyelenggara negara kita saksikan begitu bersikap diskriminasi, bagaimana memposisikan atau mempersepsikan kepada ulama itu tidak sebagaimana mestinya. Belum kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan negara dalam hal regulasi. Muncul undang-undang Omnibus Law yang jelas-jelas ini akan membuldoser kepentingan rakyat Indonesia. Jadi undang-undang Omnibus Law ini bukan hanya bertentangan dengan Pancasila, bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi ini membuldoser kepentingan rakyat Indonesia. Ini akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai jongos, sebagai daripada antek-antek asing-asing ini para penyelenggara negaranya. Kemudian Undang-Undang Minerba, kemudian Undang-Undang HIP, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih fatal lagi, setiap perkataan perbuatan yang disampaikan oleh penyelenggara negara ini mempersepsikan atau menunjukkan mereka sepertinya anti terhadap syariat Islam. Padahal dalam ajaran kerangka dasar Islam itu merupakan satu kesatuan antara akidah, syariah, dan akhlak. Jadi orang yang berakidah benar, maka dia akan komitmen untuk melaksanakan syariat. Orang yang melaksanakan syariat akan tercermin dari akhlaknya. Maka orang-orang yang berakhlak, insya Allah, orang yang komitmen melaksanakan aturan-aturan Islam, orang yang komitmen melaksanakan aturan Islam, insya Allah akidahnya akidah yang benar. Nah, ini revolusi akhlak ini digelorakan, maka ini sejalan dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika Rasulullah ditanya apa misi terbesar ketika beliau menyampaikan risalah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tapi Islam dianggap sebagai agama tauhid. Ini artinya bahwa ketika Habib Rizik ini mensosialisasikan revolusi akhlak, artinya adalah bahwa kita ini sebagai negara yang bertauhid. Dan cermin daripada negara yang bertauhid itu adalah tercermin dari akhlak. Akhlak siapa? Akhlak bangsanya. Bangsanya yang dimaksud siapa? Terutama para pemimpinnya. Nah, oleh karena itu maka saya pada momen ini ingin menyampaikan kepada para penyelenggara kalau menyaksikan webinar ini, ketika mendengar revolusi akhlak ini tidak lain dan tiada bukan ikhtiar daripada Habib Rizik, dari ikhtiar daripada ulama untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Dan memperbaiki akhlak ini adalah kewajiban semua pihak, bukan hanya kewajiban daripada penyelenggara tapi juga kewajiban para ulama. Nah, oleh karena itu maka ketika revolusi akhlak itu digelorakan, maka pemimpin-pemimpin di negara ini harus memperbaiki setiap kebijakan-kebijakannya yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Apabila kemudian pemerintah tidak bisa diingatkan, apabila rezim tidak bisa diingatkan, kemudian rakyat, kemudian masyarakat menuntut yang lebih dari itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi sebelum terlambat, kalau tidak segera negara ini diperbaiki, akhlak-akhlak para pejabat ini tidak diperbaiki, maka negara ini akan diambang kehancuran. Coba perhatikan para koruptor dengan pongahnya, dengan tanpa rasa malunya,
kemudian dipoto ketika dia sebagai tahanan, tapi kemudian para aktivis-aktivis yang ingin memperbaiki negara ini diborgol. Ini kan merupakan sebuah tontonan yang tidak menarik. Ini adalah cerminan bagaimana ada seorang anggota tentara yang kemudian dia menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Habibana, kemudian sampai diborgol, kemudian ditahan. Ini kan cerminan daripada akhlak-akhlak penyelenggara negara yang tidak baik. Nah, jadi revolusi akhlak ini kita rakyat, pemerintah harus memperbaiki secara drastis, dan yang harus pertama kali menjadi contoh atau melakukan itu adalah para penyelenggara. Jadi kepada pemerintah Jokowi, kepada para penggawa-penggawanya, Anda sebagai penyelenggara harus mencerminkan akhlak-akhlak yang baik, karena dalam aturan main di negara ini, setiap penyelenggara tidak bebas melakukan semau gue, tetapi ada aturan mainnya. Dan kalau misalkan penyelenggara negara dari mulai presidennya, wakil presidennya, para menterinya, kemudian Polri-nya, tentaranya melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan amanah konstitusi, maka insya Allah rakyat akan bersama Anda dan negara ini akan menjadi negara yang maju, baldah thayyibah. Bersama ulama kita perbaiki kondisi negara ini untuk kemaslahatan bangsa dan kejayaan negara Republik Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagai partisipasi saya, Cak Selamat, terkait dengan webinar kali ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.